Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wai Rivaldi akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menjadi master startup di tahun 2050. Di sini saya akan memulainya dengan quotes yaitu ideas are easy, implementation is hard. Di mana quotes ini menggambarkan realita yang terjadi di sekitar, bahwa ide itu bisa mudah untuk ditentukan, mudah untuk ditemukan, tapi sulit untuk diimplementasi karena beberapa faktor, karena kurangnya pengetahuan maupun kemauan. Lalu Lalu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam menghadapi dunia startup ini? Yang pertama yaitu menentukan ide bisnis, di mana ide bisnis ini yang menentukan uh, uh, apa produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Ide bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memenuhi atau memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Berikutnya adalah menyusun rencana bisnis, di mana rencana bisnis ini menjadi acuan atau panduan dalam menjalankan bisnis agar lebih terarah untuk mencapai tujuan. Berikutnya, mencari sumber pendanaan atau modal. Modal dibutuhkan dalam perusahaan untuk melakukan proses bisnis setiap periodenya, di mana modal ini bisa bersumber dari tabungan pribadi. Maka dari itu kebanyakan pebisnis startup itu sebelumnya adalah pegawai. Lalu berikutnya adalah sumber berikutnya adalah dari bank, pinjaman bank. Modal yang didapatkan dari pinjaman ini bisa besar, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu berikutnya ada dari sumber dari bantuan pemerintah, di mana pemerintah khususnya Indonesia ini sedang membantu UMKM, tapi bantuannya yang tidak cukup besar dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu berikutnya dari investor, di mana sumber modal ini adalah sumber yang paling utama, tetapi perusahaan harus dapat menarik perhatian para investor dengan melakukan presentasi dan mengajukan proposal. Lalu berikutnya membentuk tim yang solid, yaitu mencari orang yang memiliki visi misi yang sejalan dengan apa yang kita punya, agar bisnis yang kita bangun tersebut bisa sejalan. Berikutnya, membangun eksistensi startup. Saat bisnis yang kita bangun sudah memiliki beberapa pelanggan, yang dilakukan berikutnya adalah mempertahankan eksistensi, di mana hal ini bisa dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan para customer ataupun membangun lingkungan pekerjaan yang nyaman. Berikutnya, menjaga relasi dengan pelanggan dan pihak lain. Dalam mengembangkan bisnis tidak terlepas dengan pihak ketiga. Maka dari itu, sebagai pebisnis kita harus bisa menjalin relasi yang baik dengan pihak lain, terutama pelanggan. Oke, berikutnya beberapa tips dalam membangun startup. Yang pertama, khususnya bagi mahasiswa. Yang pertama, jangan hanya mengejar nilai di masa perkuliahan. Kebanyakan mahasiswa hanya menikmati masa perkuliahannya untuk mencari nilai yang bagus.
Padahal di kampus itu sering ada pelatihan bisnis. Mereka bisa mengikutinya untuk mendapatkan beberapa inspirasi dalam membangun usaha yang dari nol dengan beberapa perjuangannya hingga perusahaan itu bisa grow up dan berkembang. Berikutnya, jangan takut gagal. Bisnis itu memang bukan suatu hal yang mudah, tapi bukan menjadi alasan untuk mahasiswa tidak terjun mencobanya. Dengan mencoba berbagai metode, mahasiswa jadi mengetahui strategi yang tepat untuk bisnis model yang dipilihnya. Lalu di kemudian hari, pengalaman tersebut akan menciptakan pemikiran yang lebih kreatif dalam melihat peluang dan dalam melihat peluang yang dibutuhkan oleh pasar. Lalu berikutnya, memahami makna startup sendiri, di mana startup itu membangun bisnis yang dimulai dari nol dan banyaknya pengorbanan yang harus dilakukan. Lalu startup itu memang tidak bisa terburu-buru, melainkan harus memecahkan masalah yang dibutuhkan oleh mayoritas pasar secara perlahan. Berikutnya adalah menjalani sesuai passion. Mindset harus terbuka. Oke. Pola pikir mahasiswa yang berusia muda rata-rata harus memiliki nilai yang positif dalam membangun bisnis. Cara yang tepat adalah dengan banyak membaca buku dan informasi yang berkaitan dengan entrepreneurship, serta aktif datang ke berbagai seminar. Selain itu, mahasiswa juga dapat banyak mengenal tokoh di dunia startup dan membaca beberapa inspirasi dari mereka. Lalu berikutnya, menjalani sesuai passion. Dalam menentukan ide bisnis, mahasiswa harus bisa memilih sesuai dengan yang disukainya. Hal itu agar mahasiswa lebih termotivasi karena yang dikembangkannya adalah merupakan passionnya sendiri. Oke, berikutnya mengikuti perkembangan teknologi. Menuju tahun 2050 itu teknologi akan berkembang pesat, di mana teknologi seperti bisnis-bisnis yang go green seperti Tesla yang lebih memanfaatkan teknologi listriknya, mahasiswa harus bisa menambah informasi mengikuti perkembangan mengenai teknologi agar kedepannya perusahaan yang dibangun tidak terlewat oleh zaman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.